Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Motif peledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta hingga saat ini belum dipastikan. Yang sudah dipastikan adalah terduga pelaku selama ini adalah korban perundungan. Apakah balas dendam atas perundungan ini adalah motif utama atau ada hal yang lebih serius lagi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Mana aja. Hari Minggu pagi tampak ada kegiatan di SMA Negeri 72, lokasi di mana terjadi ledakan di masjid sekolah pada Jumat lalu. Kegiatan kali ini adalah rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas skema kegiatan belajar mengajar siswa. Salah satu keputusannya adalah kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 dipastikan akan berlangsung secara daring. KPAI menyebut langkah ini dilakukan untuk menghilangkan trauma pada siswa-siswi dan guru. Pembelajaran online dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hingga 4 hari ke depan, ditinjau dari hasil evaluasi tim psikolog dan kondisi para siswa. Menurut KPAI, fokus utama di masa darurat ini adalah penanganan trauma healing. Seluruh siswa dan guru di SMA Negeri 72 Jakarta juga dipastikan mendapatkan pendampingan psikologis secara bertahap. Sejumlah psikolog telah dilibatkan untuk melakukan asesmen dan penanganan trauma. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menyebutkan saat ini sudah ada perubahan di lokasi ledakan, termasuk di area masjid dan sekitar bank sampah untuk menghilangkan rasa trauma. Hari ini tadi kami KPAI melihat ke TKP, ke lokasi kami cek tempat kejadian dan ternyata sudah ada beberapa perubahan, ada 2 titik di lokasi ya, baik di musola dan juga di 1 titik di belakang dekat bank sampah. Nah, hari ini kami melihat polislen sudah dilepas, kemudian juga kondisi di musola sudah berubah ya, karena ini juga menghilangkan trauma anak. Kami pastikan bahwa kami berfokus pada anak-anak yang menjadi korban. Dan mulai kemarin sudah ada pendampingan pada psikologis anak-anak, tapi tadi sudah kami petakan anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran, dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung. Sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Ya, jadi tidak langsung pembelajaran secara penuh. Hingga kini, motif anak berkonflik dengan hukum dalam insiden peledakan di SMA Negeri 72 masih belum terungkap. Namun, Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah mengungkapkan bahwa dari rakor yang diikuti oleh KPAI, pihaknya mendapatkan info bahwa memang ada dugaan perundungan terhadap terduga pelaku. Dan diduga, perundungan itu menjadi salah satu motif yang bersangkutan pelaku melakukan aksinya. Sudah mendapatkan info Mbak dari hasil kunjungan pengawasan ini tadi bahwa memang sepertinya ada dugaan salah satu motif ya. Saya mengatakan salah satu motif karena ini tentu tidak menjadi satu-satunya, kira-kira begitu. Salah satu motifnya adalah yang bersangkutan pernah mengalami perundungan oleh teman-temannya di sekolah dan kemudian tentu bahwa perundungan ini kan pasti selalu meninggalkan dampak ya kepada yang bersangkutan. Dampak yang tidak hanya luka fisik tetapi yang tidak kalah dampak yang luar biasa adalah dampak psikologis gitu. Nah, anak-anak korban bully ini itu karena biasanya pelaku bullyingnya itu kan rame-rame sehingga kemudian anak-anak ini pada saat terjadinya bully itu tidak berani melakukan pembalasan secara langsung, tetapi bukan berarti kemudian dia itu menjadi seperti tampak seseorang yang lemah gitu ya, tapi dia seperti mengumpulkan rasa marahnya, kemudian rasa kepingin membalas itu kan semakin bertumpuk-tumpuk karena biasanya bully juga terjadi berkali-kali ya Mbak ya. Jadi sehingga kemudian ini bertumpuk, kemudian ya sangat mungkin anak kemudian melakukan aksi balas dengan kejadian atau peristiwa yang lebih besar gitu ya kekerasannya gitu.
Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menyebutkan penderitaan korban bullying bisa saja memicu orang itu melakukan kekerasan dengan skala berat. Keterlambatan banyak pihak dalam mengatasi perundungan pun turut berkontribusi atas insiden ini. Menyebabkan kemudian ada siswa atau anak yang melakukan perbuatan kekerasan yang sedemikian jauh, ternyata tidak ada teori tunggal. Teorinya banyak. Tapi karena narasi yang sudah berkembang di publik sejauh ini adalah mengaitkan peristiwa ini dengan peristiwa bullying atau perundungan, maka masuk akal bagi kita untuk lagi-lagi mengangkat teori bagaimana seorang korban bullying yang telah menderita sekian lama, menghadapi permasalahan sendirian, akhirnya memilih untuk mengatasi masalahnya dengan cara retaliasi, dengan cara melakukan kekerasan dengan skala atau bobot yang lebih berat lagi. Sehingga secara getir, secara menyedihkan, kita harus katakan boleh jadi keterlambatan kita dalam menangani kasus-kasus bullying boleh jadi berkontribusi bagi berlangsungnya peristiwa yang satu ini. Kendati demikian, motif balas dendam terhadap perundungan mengemuka. Namun, terbuka kemungkinan melakukan penyelidikan adanya orang di balik aksi tersebut. Terkait hal itu, KPAI menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Saya kira kalau untuk pendalaman lebih lanjut ya terkait dengan motif ini, tentu ini kan menjadi wilayah kewenangannya kepolisian ya. Tetapi juga meskipun sudah 3 hari, saya kira masih butuh beberapa pendalaman, butuh waktu untuk melakukan beberapa pendalaman, misalnya terkait dengan apakah yang bersangkutan ini misalnya ada kelompok di belakang layar si anak ini, misalnya terduga pelaku bersalah ini misalnya, atau mungkin mungkin ada yang melakukan remote misalnya atau lain sebagainya. Tentu kan butuh pendalaman nih di sini. Dari benda yang diduga milik terduga pelaku ditemukan tulisan-tulisan terkait kekerasan di luar negeri. Di antaranya pada senjata mainan tertera tulisan yang mengarah pada nama-nama pelaku aksi teror dunia dengan latar belakang ideologi sayap kanan ekstrim. Dia diantaranya adalah nama Brenton Tarrant, pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019. Kemudian Luca Traini, pelaku penembakan bermotif rasis di Italia tahun 2018, serta Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan masjid di Quebec, Kanada tahun 2017. Tulisan lain yang ditemukan adalah 14 Words for Agartha dan Brenton Tarrant, Welcome to Hell pada badan senjata mainan. Di usia remaja, anak-anak memang kerap mencari identitas dirinya dari internet. Hal serupa bisa saja terjadi pada terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72. Dengan adanya sosial media, internet itu kan semua orang kan bisa dengan mudah kalau koneksinya bagus itu mendapatkan akses ini. Jadi kita harus melihatnya seperti kata Pak Ito tadi, penting banget dunia pendidikan, terutama orang tua pahami, mempunyai bonding yang baik dengan anak. Sehingga anak itu kalau istilahnya curhat, berdiskusi itu bisa langsung pada orang tuanya atau gurunya. Dan kemudian disitulah mereka tidak lari kepada internet, sosial media untuk mencari jawaban-jawaban terhadap identifikasi dirinya. Yang pasti, hingga saat ini motif peledakan belum dipastikan. Sedangkan terduga pelaku kondisinya dilaporkan membaik. Keterangan terduga pelaku dibutuhkan untuk memastikan apakah benar motif balas dendam akibat perundungan atau ada hal yang lebih serius yang melatarinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.